Baik, teman-teman Edukan, sebelum saya mempersilahkan Ibu Sofkatin untuk memberikan eh, berbagi terkait tema kita pada hari ini, mohon izin saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nah, sudah sudah ada nih di layar kita sudah terlihat ada Ibu Sofkatin, teman-teman. Nah, beliau ini adalah dosen bahasa Inggris di UIN Jember dan beliau juga peneliti women dan gender nih, teman-teman. Berarti pas ya, sudah pas teman-teman untuk kita ini mencuri banyak ilmu dari Ibu. Nih, apalagi terkait tema kita hari ini perempuan mandiri, gitu ya. Oke. Ibu Sofkatin juga ini uh, pernah mendapatkan award di Endeavor Scholarship dan wow, teman-teman ketika teman-teman melihat CV-nya beliau, publikasinya banyak sekali dan salah satunya adalah yang terbaru adalah gender pandemi imbasnya eh, terhadap Mahmud. Mungkin di sini Mama Muda ini ya, teman-teman. Eh, Penelitian dan publikasinya beliau banyak terkait perempuan dan gender juga tentunya. Dan em, saat ini beliau juga aktif banyak mengisi seminar dan conference. Salah satunya menjadi presenter in postgraduate conference eh, Flinders University. Dan juga yang terakhir nih research person at. Dan untuk tanpa berlama-lama lagi nih, saya persilahkan kepada Ibu Sofkatin nih. Ya, mohon maaf Ibu masih termute. Masih off, oke. Terima kasih Mbak Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi malu Mbak Andriani membacakan CV saya, CV yang sudah tidak update, itu CV lama yang nggak aktif, yang sebenarnya di publikasi nggak banyak juga. Bu Farida tuh tahu banget saya tuh orangnya pasif, nggak produktif, jadi nggak banyak nulisnya. Mohon izin saya bisa share PPT saya ya. Ya, silahkan Ibu. Ini PPT saya siapkan secara mendadak sekali, jadi mohon maaf kalau tidak sempurna. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat. Ini yang saya share yang mana ya? Ada dua terbuka soalnya di sini. Oh, benar. Oke. Oke, ini saya sharingnya aja. Kali ini saya benar-benar tidak menyiapkan. Mohon maaf kalau nanti tidak memuaskan. Mungkin persiapannya sangat saja baru tadi pagi buat ini. Jadi mohon maaf kalau tidak sempurna. Semoga ini bisa bermanfaat. Gitu. Saya ingin menyapa dulu di sini partner presentasi ini Bapak siapa? Mas ya, masih muda banget. Mas siapa tadi namanya? Mas Henry. Mas Hendri. Ya, saya kemarin ketika dikirimi TOR oleh Mbak Rusmi, saya lihat teman presentasinya Mas Hendri. Saya penasaran, wah beliau ini jangan-jangan orang yang sudah experience-nya sudah wow gitu, saya jadi minder gitu. Jadi saya search beliau, wah saya menemukan ternyata beliau itu aktif sama founder di apa gitu ya. Jadi saya merasa minder nih jadinya. Betul, Ibu. Kemudian itu ada Bu Farida Ohan, ini teman saya waktu di Flinders ini.
teman ngobrol, teman makan. Beliau ini rajin banget masaknya, enak banget. Saya sering ngicipin masakan Makassar dari beliau ini. Jadi kangen banget ingin bisa ketemu lagi. Dan banyak belas saya bisa masak sup ikan, kepala ikan salmon dari Bu Farida ini. Prosesnya. Sampai sekarang anak saya favorit banget. Cuman di sini sulit menemukan salmon, sulit banget. Nggak pernah bisa keturutan. Oke, itu mungkin intermezzonya. Oke, saya lanjut dengan ini ya. Apa yang saya sudah persiapkan, cuman mohon maaf kalau nanti tidak maksimal. Nah, nanti saya dikasih tahu bahwa topik kita kali ini adalah perempuan mandiri. Apakah menjadi perempuan mandiri itu apakah menjadi insecure gitu ya, bahkan mungkin intimidating, saya tambahkan intimidating gitu ya. Mungkin bagi orang luar, bagi cowok terutama, itu perempuan mandiri itu seperti intimidating bagi mereka, mereka merasa terintimidasi, takut gitu. Itu anggapan ya, anggapan orang-orang. Makanya ketika saya penasaran, saya kemarin sempat membagikan form Google Form kepada mahasiswa-mahasiswa saya minta mereka ngisi. Saya ingin tahu seperti apa sih menurut mereka perempuan mandiri, menurut yang cowok-cowok kan semua mahasiswa kebanyakan masih single, jadi yang saya tanya memang yang masih single, dan saya mendapatkan jawaban-jawaban mereka. Juga yang dari cewek sendiri saya kemarin juga nyebar form. Jadi kemarin seharian tuh saya nyebar form, saya ngelihat hasilnya itu baru tadi pagi, kemudian saya ramu di sini di apa nih, di PPT saya ini. Saya mengutip sedikit kata-katanya, kata-kata dari seorang artis yang saat ini lagi naik daun, lagi sangat banyak digemari orang ya. Kata Maudy Ayunda, Kartini modern itu berani menantang status quo. Gitu. Sepertinya ini sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan hari ini ya. Nanti kita panjang lebar bicara ini. Apa sih mandiri itu dalam benak saya kemarin yang dikatakan mandiri itu mostly ya, khususnya adalah tentang financial, mandiri secara financial. Jadi mandiri secara keuangan, punya penghasilan sendiri dan sebagainya. Tapi sebenarnya mandiri itu lebih dari itu ya, termasuk bisa menentukan sikap, bisa mengambil keputusan, bisa menghidupi diri sendiri. Jadi ketika mengambil sikap, mengambil keputusan itu tidak atas tekanan sekitar gitu ya, tapi bisa secara mandiri menentukan sendiri. Kemudian memiliki suara, suaranya didengar. Ketika harus ada forum-forum yang ada kesempatan-kesempatan yang itu memformulasikan sesuatu atau ingin mau memutuskan sesuatu, suara perempuan itu didengar. Itu artinya bagian dari kemandirian perempuan gitu ya. Tetapi menjadi mandiri itu bukan berarti antisosial atau sebagai makhluk sosial kita itu tetap butuh orang lain. Kadang-kadang ada orang yang beranggapan bahwa menjadi mandiri itu kita nggak butuh orang. Bukan itu yang dimaksud dengan mandiri, tetapi kita tetap butuh. Menjadi mandiri tidak berarti kita mencukupi kebutuhan kita sendiri, nggak butuh orang lain sama sekali. No, it's not what we mean by mandiri gitu ya. Sebenarnya ada dua kekuatan besar yang kemudian bagaimana orang memandang atau perempuan itu sendiri memaknai statusnya sebagai perempuan mandiri gitu ya. Ada dua kekuatan besar, yaitu pertama cultural values, kedua religious interpretation gitu. Yang religious ini kenapa saya katakan interpretation, karena sebenarnya agama sendiri itu tidak bias, tidak seksis, tidak diskriminatif, tidak menindas gitu ya. Tapi hanya orang-orangnya yang memahami agama itulah yang kemudian pemahamannya itu yang kemudian menjadi sesuatu yang sepertinya menekan, gitu. Sepertinya tidak adil dan sebagainya. Itu nanti secara garis besar akan masuk ke semua pembicaraan kita nanti. Nah, ini saya akan masuk pertama ke apa yang saya dapatkan dari yang saya sebar ke mahasiswa kemarin gitu ya. Mereka saya tanya apakah mereka menginginkan istri yang mandiri secara finansial atau tidak. Ternyata 60% mengatakan iya.
Jadi ternyata nggak terlalu masalah. Tapi 40% masih mengatakan tidak ingin istri yang mandiri. Apakah Anda memiliki istri yang mandiri secara ekonomi? Tidak. 40% mengatakan tidak. Ini pasti mengatakan tidak ini karena kekuatan-kekuatan yang tadi balik ke cultural values dan religious interpretation nanti kita bicara itu. Cultural values itu kita tidak bisa mengabaikan begitu saja, nggak bisa menganggap itu nggak ada, nggak bisa kalau bagaimanapun kita hidup ini di masyarakat yang pasti punya culture, dan culture itu tidak bisa kita abaikan begitu saja karena kalau kita abaikan begitu saja kita akan mungkin dikucilkan, diperlakukan sebagai warga yang apa ya, yang aneh, yang nggak waras, yang dan sebagainya gitu ya. Jadi kita dipaksa untuk tunduk kepada culture seperti itu. Tetapi sebenarnya culture itu bisa dirubah walaupun sangat pelan. Namanya culture itu perubahannya memang pelan banget gitu ya. Dan culture di sini yang membuat mereka menjadi mengatakan tidak ingin perempuan yang istri yang mandiri secara ekonomi, itu biasanya culture yang mengatakan bahwa laki-laki itu ya harus berada di posisi di atas gitu ya. Artinya menafkahi, menaungi, melindungi semua itu tanggung jawab suami, yang itu artinya ketika seperti itu posisi suami itu harus di atas, tidak boleh di bawah. Jadi kalau istri penghasilannya lebih tinggi maka akan memposisikan suami tidak di atas lagi. Gitu. Ini ada cerita yang sangat saya cekap itu apa ya, melekat di pikiran saya ya. Dulu waktu itu beberapa puluh tahun yang lalu ada teman saya itu bercerita, dan saya suami istri sudah, tapi masih suami istri yang masih muda gitu, masih punya anak kecil baby gitu, bercerita ke saya, Mbak tahu enggak gitu, saya itu kalau naruh baju kalau nyantolin baju di kamar gitu ya, itu tuh nggak bisa sejajar dengan bajunya suami gitu. Jadi nyantolin baju aja itu loh nggak boleh sejajar dengan bajunya suami. Coba nyantolin baju itu harus berada di tempat yang bisa atau di bawah. Jadi tidak boleh satu deret sejajar dengan cantolan bajunya suami, nggak boleh. Jadi itu suami tersinggung, dianggap bahwa itu istrinya udah berani nantang dan sebagainya. Cuman dari naruh baju gitu. Jadi itu hanya salah satu simbol cultural values itu tadi yang kemudian membuat mereka di sini mengatakan tidak ini ya, mengatakan tidak ingin istri yang mandiri secara ekonomi karena takut membuat mereka tidak lagi dihormati dan sebagainya, karena kehormatan suami dan pantas tidaknya suami dihormati itu salah satu hal penting, bahkan mungkin terpenting adalah di sini bahwa suami lebih tinggi posisinya dalam hal finansial. Secara agama juga memang agama kan memposisikan suami menjadi pencari nafkah ya. Dan itu artinya ketika posisi mencari nafkah dipahami oleh orang bahwa posisi suami itu lebih tinggi ketika mencari nafkah. Padahal posisi istri ketika yang dinafkahi itu kan tidak berarti lebih rendah. Tetapi pembagian peran saja, walaupun misalnya kita tetap menganut yang suami cari nafkah, istri ngurus rumah, itu sebenarnya nggak masalah, tergantung kesepakatan. Tetapi bagaimana kita memperlakukan satu dengan lainnya, itu tidak kemudian satunya lebih tinggi, yang mencari nafkah lebih tinggi, yang ngurus rumah lebih rendah, tidak seperti itu. Tapi semuanya saling melengkapi. Coba yang nyari nafkah saja, nggak ada yang ngurus rumahnya, nggak ada yang ngurus anaknya, bagaimana? Nggak mungkin. Jadi saling membutuhkan, saling mengisi gitu ya. Kalau istilah sekarang kita mengenal dalam Islam itu, dalam konsep Islam itu istilahnya mubadalah. Ada kesalingan gitu. Jadi saling mengisi, tidak saling memandang satunya lebih rendah, satunya lebih tinggi, satu lebih penting, satunya lebih nggak penting, tidak. Tapi semuanya setara, saling mengisi gitu. Itu dalam hal ini. Kemudian ketika saya tanya, tidak ingin istri mandiri secara finansial itu karena apa gitu? Jawabannya kebanyakan mereka adalah istri yang mandiri cenderung menyepelekan suami, dan istri yang baik selalu di rumah. Kalau mandiri artinya kemudian keluar cari uang kerja gitu ya. Jadi mereka mengharapkan istri itu di rumah.
nafkah istri adalah tanggung jawab suami, jadi istri lebih fokus mendidik anak mereka seperti itu. Dan karena nafkah itu kewajiban suami, alasan mereka itu. Memang semua ini mereka tidak kemudian 100% salah gitu, enggak sebenarnya. Cuman memandang kewajiban peran ya, memandang peran yang berbeda itulah yang menjadi masalah. Memandang peran itu sebagai sesuatu yang kemudian dihubungkan dengan hierarki. Satunya harus lebih tinggi, satunya pindah itu, kemudian satunya harus mutlak diperlakukan sebagai pemimpin yang harus ditaati secara mutlak dan sebagainya, itu yang sebenarnya nggak benar. Tetapi pembagian peran itu tergantung kesepakatan saja sebenarnya. Sejak awal kesepakatannya bagaimana dan perlakuan satu dengan lainnya bagaimana, sebenarnya di situ saja. Gitu ya. Kemudian ketika saya tanya apakah pendidikan istri lebih tinggi, itu mereka keberatan atau enggak. 90% mengatakan sebenarnya enggak keberatan pendidikan istri lebih tinggi sebenarnya. Tetapi alasannya adalah karena seorang ibu adalah pendidik pertama bagi anak, dapat memberikan pendidikan lebih pada anak. Gitu. Yang penting taat pada suami, tidak menyimpang dari hukum syariat dan konstitusi, tetap ini alasannya. Pendidikan yang lebih tinggi menjadikan dia bisa diajak diskusi, punya sudut pandang yang luas. Ini bagus, saya senang sekali ketika melihat 90% mereka mengatakan nggak keberatan dengan pendidikan istri yang lebih tinggi, nggak keberatan, walaupun alasannya adalah demi pendidikan anak, kemudian tetap dengan syarat tetap taat pada suami, gitu. Tapi paling tidak mereka mau memiliki istri yang pendidikannya lebih tinggi, itu sudah satu hal yang perlu saya apresiasi sebenarnya, apapun alasannya. 10% dari mereka keberatan itu dengan alasan merasa insecure. Kalau istrinya merasa pendidikan lebih tinggi, mereka merasa insecure. Jadi ketika ada cewek-cewek yang pendidikannya tinggi merasa insecure, itu memang alasannya kuat sih, ya. Alasan secara cultural dan religious tadi. Penghasilan istri lebih tinggi bagaimana gitu, si cowok-cowok saya tanya begitu, mereka yang masih belum nikah nih saya tanya, mereka 85% mengatakan nggak masalah sih lebih tinggi gitu. Mungkin salah satu jawaban mereka alasannya dan mungkin salah satu jalan rezeki keluarga, kemudian hak setiap orang untuk berpenghasilan, asal pekerjaannya atau bisnis dilakukan dari rumah. Jadi ada yang gitu, tapi ternyata asalkan dari rumah gitu, tetap mendomestikasi perempuan ya, perempuan harus di ranah yang domestik gitu. Kemudian sebagian jawab, yang 15% ini jawabnya sedikit malu, insecure gitu. Walaupun mereka setuju tapi sebenarnya sedikit malu gitu ya, dan merasa insecure tetap gitu. Jadi itu memang intimidatingnya di situ ya, posisi bahwa perempuan mandiri itu intimidating gitu. Karena memang ada ya. Dan mereka yang 80% menjawab no problem itu sebenarnya itu saya nggak yakin kalau mereka benar-benar, kalau saya lanjuti dengan interview dari hati ke hati, saya nggak yakin kalau mereka benar-benar no problem. Karena dari jawabannya di sini masih harus di ranah yang domestik gitu. Kemudian ada yang mereka yang 15% tuh akan jadi bahan omongan tetangga, karena terkait dengan cultural values itu tadi ya, bahwa nilai-nilai budaya itu memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah, dan kalau tidak maka laki-laki itu dipandang sebagai tidak maskulin, tidak maskulin itu artinya nggak lanang gitu. Ya saya lupa kalau ini bukan Jawa ya, nggak laki-laki. sorry maafkan, saya terbiasa dengan teman-teman. Jadi malu menjadi omongan tetangga, artinya ini pengaruh dari nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai agama ya, sama ya, bahwa memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah yang itu dianggap sebagai sesuatu yang mutlak gitu, padahal itu kan tidak mutlak begitu gitu ya. Semua itu sebenarnya untuk keharmonisan rumah tangga itu bisa kesepakatan sejak awal. Jadi tidak harus ketika itu diperlakukan secara mutlak, kemudian suami ternyata ada satu dan lain hal yang menyebabkan dia tidak bisa menjadi pencari nafkah utama. Apakah kemudian si istri akan tetap mentang-mentang kamu kan pencari nafkah utama, kemudian menjadi bertengkar dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya perlu saling ada kesepakatan sejak awal ya, bagaimana peran-peran suami dan istri itu disepakati sejak awal gitu. Dan perlunya istri, walaupun misalnya sejak awal kesepakatannya istri di ranah domestik misalnya, kesepakatan sejak awal saling sepakat gitu, tetapi istri tetap perlu
siap sewaktu-waktu kondisi suami mungkin meninggal, mungkin sakit yang nggak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah, itu harus sejak awal sudah dibicarakan ini. Ketika ada pembagian, oke, aku yang cari nafkah, kamu yang ngurus di rumah ya. Tetapi bukan berarti kemudian ketika seperti itu, apa suami ketika di rumah sama sekali nggak mau tahu pekerjaan rumah, kan juga tidak. Gitu. Ketika weekend misalnya, melihat istrinya repot gak karuan, dia ongkang-ongkang baca koran, sementara istrinya sibuk gak karuan gitu. Kan nggak seperti itu juga. Tapi tetap harus ada saling mengisi, saling membantu, saling melengkapi, itu tetap walaupun ada pembagian, tapi saya kira pembagian itu nggak kemudian kaku gitu kan, tidak ya. Dan harus ada sejak awal kesepakatan bagaimana kalau in case kita nggak pernah tahu nasib kita ke depan ya, besok yang terjadi ke kita atau apa kita nggak pernah tahu. In case si suami ternyata ada mendapatkan penyakit atau meninggal atau apa yang kemudian nggak bisa memberikan nafkah untuk keluarga, si istri kan sudah siap gitu, kali sejak awal sudah disepakati kira-kira istri disiapkan seperti apa kalau in case ada terjadi kondisi seperti itu sejak awal harusnya disepakati ketika ada pembagian peran yang istri domestik, suami pencari nafkah misalnya, itu harus sejak awal dibicarakan. Kondisi-kondisi seperti itu kalau tidak dibicarakan, apa kemudian si istri akan, ya kalau si suami meninggal ya istri menikah lagi, apa semudah itu ya, kan tidak semudah itu, jodoh nggak semudah itu. Kemudian ketika nikah lagi, suami yang baru belum tentu juga apakah dia orang yang benar-benar bertanggung jawab dan sebagainya, apakah lebih baik dari suami yang pertama, belum tentu juga. Jadi sejak awal semua itu disepakati, ditata. Jadi bukan berarti ketika istri disepakati berperan di domestik kemudian sama sekali tidak menyiapkan apa-apa untuk menjadi mandiri. Saya kira itu enggak it's not a good idea gitu ya, bukan ide yang bagus. Jadi tetap saja perlu itu ya. Kemudian pertanyaan saya ke perempuan yang ini, bagaimana suara perempuan? Perempuan sendiri dengan adanya cultural values, dengan religious interpretation yang itu memposisikan laki-laki di atas, perempuan di bawah, itu dan sebagainya, itu bagaimana? Apakah menurut Anda perempuan harus mandiri secara ekonomi? Saya tanya ke mereka. Ternyata 95% dari 65 responses itu menyatakan iya, dan 4,6% menyatakan tidak. Jawaban terbaru nanti 100 lebih yang menjawab, tapi ini yang saya ambil ternyata yang masih jawaban 65 yang saya ambil kemarin. Yang saya lihat tadi pagi 100 lebih yang menjawab. Dan tetap saja kebanyakan dari mereka 90% lebih itu mengatakan iya. Secara ekonomi mereka perlu mandiri. Yang tidak itu hanya sedikit. Ini ternyata sudah mostly ke perempuan. Ini saya tanya adalah perempuan-perempuan yang masih single, terutama kebanyakan mahasiswa S1 saya. Sekian kelas saya minta bantuan untuk ngisi secara volunteer sih, secara sukarela. Ada yang nggak ngisi, tapi banyak yang ngisi. Ada sebagian mahasiswa S2, tetapi saya minta yang single yang ngisi. Dan ini ternyata hasilnya seperti ini. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa kemandirian secara ekonomi itu harus. Mungkin ini karena yang saya tanya mahasiswa ya. Coba yang ngisi ini masyarakat luas secara umum di luar ya, belum tentu hasilnya seperti ini pastinya. Ini karena yang menjadi responden yang jawab ini adalah mahasiswa lingkungan perguruan tinggi ya. Coba di luar kemungkinan hasilnya bisa berbalik atau 50-50 kemungkinan begitu ya kalau di luar. Pastinya gitu karena kesadaran pendidikannya tentunya beda gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya saya ke perempuan itu, apakah menurut Anda perempuan harus berpendidikan tinggi gitu? Itu 113 yang merespon, itu 93% mengatakan ya harus berpendidikan tinggi. Dan sekali lagi ini jawaban dari kalangan mahasiswa gitu. Kalau di kalangan masyarakat pastinya berbeda lagi gitu ya. Oke. Kemudian cewek status jomblo mau beasiswa S2 enggak? Ketika saya tanya yang sudah tamat S1, kalau diberi kesempatan ketika tamat S1 diberi kesempatan S2 dengan beasiswa, apakah sebaiknya diambil enggak kesempatan itu gitu? Ternyata 92% mengatakan iya, masih ada 8% yang mengatakan tidak. Nah, yang tidak ini yang kemudian
ini di kalangan perguruan tinggi ya masih ada yang mengatakan tidak gitu ya. Coba di luar sana, di masyarakat luar yang bukan mahasiswa yang menjawab, pasti angkanya akan beda. Ini mahasiswa yang menjawab mengatakan tidak akan ambil karena itu tadi ya, insecure merasa itu gitu ya. Alasan perempuan tidak mau beasiswa S2 18 out of 113, jadi 15% mengaku bahwa khawatir sulit menemukan jodoh, artinya 80% tidak khawatir, artinya lebih banyak lah nggak khawatir sebenarnya. Ini di kalangan mahasiswa tapi, atau kalau di luar sana ya. Kemudian ada kekhawatiran bahwa laki-laki minder dengan perempuan yang berpendidikan tinggi, tapi tetap yakin bahwa jodoh di tangan Tuhan. Walaupun mereka yakin, tetap saja dalam hati kecil mereka masih ada kekhawatiran, gitu. Karena mereka khawatir bahwa laki-laki itu memang kebanyakan minder dengan perempuan yang pendidikannya tinggi. Dan tadi ketika saya lihat jawaban dari para laki-laki tadi memang benar ya, sebagian mereka merasa minder. Kemudian pembagian tanggung jawab public domestic tentang suami istri gitu ya. Ini dari suara dari laki-laki ya. Bagaimana pembagian tanggung jawab? Itu ternyata 47% menganggap suami pencari nafkah atau urusan publik, istri penanggung jawab urusan domestik. Itu 47% seperti itu. Itu di kalangan mahasiswa. Kalau di luar pastinya beda ya. Sekali lagi ini kalangan mahasiswa. 42% menganggap pembagian tanggung jawab itu fleksibel saja, nggak harus kaku public domestic gitu. Jadi fleksibel artinya bisa saling mengisi gitu. Jadi yang paling saya lihat adalah yang terbesar ini ya. Yang pertama adalah bahwa suami publik, istri domestik, kemudian yang 42% itu fleksibel. Ternyata masih besar juga angka yang seperti ini. Masih besar juga. Itulah sebabnya kemudian ada alasan kenapa perempuan berpendidikan tinggi mandiri itu masih kadang-kadang merasa insecure gitu. Tidak semua, sebagian pastinya. Kenapa? Karena masih ada itu tadi cultural values sama religious interpretation yang membuat seperti itu. Jadi ada struktur di lingkungan yang harus membuat mereka berpikir seperti itu. Kemudian kedudukan suami, apakah bertanda kedudukan suami itu harus lebih tinggi dari istrinya dalam segala hal, baik itu pendidikan, penghasilan, maupun status sosial? Ternyata 70% mengatakan tidak, 30% mengatakan iya. Masih ada 30% mengatakan iya. Ini di kalangan mahasiswa, sekali lagi ya. Masih tetap saya ingatkan bahwa ini kalangan mahasiswa, karena di kalangan luar pastinya mungkin beda. Alasannya, kedudukan seorang suami terletak pada tanggung jawab. Alasan mereka yang mengatakan bahwa 30% tadi mengatakan bahwa tidak harus lebih tinggi dalam segala hal. Bisa boleh aja istri lebih tinggi dalam entah penghasilan, entah status sosial, entah pendidikan gitu. Nah, ini alasan bagi mereka yang menganggap harus lebih tinggi. Kedudukan seorang suami terletak pada tanggung jawabnya. Tanggung jawab sebagai pencari nafkah terutama ya. Dan suami adalah kepala keluarga, sebaiknya lebih berpengalaman dalam segala hal. Karena suami seharusnya seperti itu dan akan mempunyai wibawa baik kepada istri maupun keluarga istri. Ini terkait dengan cultural values tadi ya, bahwa kalau suami memenuhi social expectation, cultural values bahwa suami mencari nafkah, maka itu maskulinitas dari seorang suami, wibawa seorang suami itu ada di situ. Kalau nggak ada itu, maka suami khawatir nggak ada wibawa, dianggap nggak maskulin gitu. Jika memang takdirnya lebih tinggi dari saya, ya silakan, asal halal dan kewajiban sebagai istri tidak terabaikan. Dan ini yang menganggap tidak masalah tadi ya, lebih tinggi nggak masalah. Tetapi ada syarat, asalkan kewajiban istri tidak terabaikan. Ini tetap ada ini ya, ini masih attach gitu, masih melekat gitu ya. Suami bisa memposisikan sebagai imam, artian tidak memimpin rumah tangga dengan baik, berpikiran dewasa, terbuka, istri bisa memposisikan diri sebagai yang dipimpin. Jadi itu yang menjadi alasan mereka mengatakan keberatan kalau istri lebih tinggi, posisi istri lebih tinggi. Kalau mereka yang mengatakan nggak masalah istri punya posisi lebih tinggi dalam berbagai hal, mereka sebenarnya nggak masalah karena takdirnya begitu, tetapi kebanyakan mereka masih menulis ini. Jadi agar istri tidak perempuan tidak melupakan takdirnya atau kodratnya atau kewajibannya sebagai ibu, sebagai istri. Kebanyakan itu nih saya tulis di sini perwakilan saja karena lainnya senada, jawaban-jawaban lainnya senada. Kemudian mengenai perbedaan tanggung jawab suami istri yang
tak bisa dipertukarkan itu apa sih, saya tanya mereka gitu. Jadi saya ingin tahu mereka tuh pemikirannya gimana sih pembagian tanggung jawab itu. Suami tulang punggung mencari nafkah, istri tulang rusuk, ibu rumah tangga memelihara diri sendiri dan nama suaminya. Itu sesuatu yang nggak bisa dipertukarkan. Yang saya tanya di sini adalah peran yang nggak bisa dipertukarkan, yang harus fix. Gitu. Suami adalah kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab dari keluarga, sedangkan istri adalah pendukung suami dari segala hal yang bertujuan untuk kesejahteraan keluarga. Suami imam sholat, kepala rumah tangga, suami mencari nafkah, istri mengurus keluarga. Dan ini termasuk mereka yang tadi mengatakan nggak keberatan, istri lebih tinggi dan sebagainya, nggak keberatan, istri penghasilan lebih tinggi dan sebagainya, pendidikan lebih tinggi dan sebagainya. Tadi ternyata di jawaban ini secara keseluruhan seperti ini. Jadi ternyata masih itu gitu ya, di dalam hati mereka masih seperti ini gitu. Jadi kalau seperti ini artinya mereka tidak mau istrinya lebih tinggi gitu ya. Jadi insecurity is not always something bad sebenarnya, ya. Insecurity is not always something bad. The power of insecurity helps you stay humble and learn continuously. Jadi di sisi lain, maka insecurity itu sebenarnya nggak sesuatu yang jelek ya, karena itu membuat kita selalu humble dan terus belajar. But anyway, perlu supportive ekosistem, lingkungan yang suportif ya. Walaupun lingkungan kita itu pastinya tidak lepas dari cultural values dan religious interpretation yang masih bias gender seringnya. Tetapi paling tidak kalau di lingkungan kita sendiri itu kita memiliki lingkungan suportif, maka kita bisa lebih stay humble, kemudian learn continuously dengan perasaan insecurity kita. Nah, ini ketika tadi saya singgung tentang religious interpretation, ya. Sebenarnya perlu saya singgung sedikit tentang relasi gender dalam Islam. Ya, dalam Islam itu antara laki-laki dan perempuan sebenarnya setara, walaupun banyak ayat yang mungkin mendudukkan laki-laki sepertinya di atas gitu. Tapi intinya spirit Islam itu adalah antara laki-laki dan perempuan setara. Yang membedakan posisi laki-laki dan perempuan itu adalah ketakwaan. Ini ya, intinya di inna akramakum indallahi atqakum. Intinya di sini atqakum, yang lebih bertakwa itu yang akromakum, yang lebih terhormat, yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi kedudukan perempuan laki-laki itu dinilai dari ketakwaannya. Itu spirit Islam itu seperti itu. Jadi ada di semua ayat Al-Quran itu spirit intinya sebenarnya ini. Gitu. Ketika ada ayat yang nampaknya kemudian ini kok kayak condong memihak pada laki-laki, condong memihak perempuan, itu tidak lepas dari konteks historis, saya kira. Konteks historis turunnya ayat. Yang saat itu masyarakat Arab itu kondisinya sangat-sangat amat bias gitu ya. Jadi kondisi Arab saat itu latar historisnya ya. Di mana Al-Quran diturunkan itu masyarakat Arab sangat patriarkis sehingga Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang patriarkis juga. Salah satu contoh dalam An-Nahl 58. Ini ya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu maswadda wa huwa kadhim. Jadi ketika mereka mendengarkan berita kelahiran bayi perempuan, wajah mereka marah gitu. Jadi mereka sangat marah marah dan campur malu, wajahnya sampai memerah gitu. Jadi saat itu di masyarakat jahiliyah ketika saat Islam diturunkan, Al-Qur'an diturunkan itu kondisi masyarakat jahiliyah itu seperti itu. Jadi mendengar kelahiran perempuan, ketika ada seorang perempuan melahirkan, kemudian di kabar bayinya yang lahir perempuan, wajah mereka itu terutama si bapak, wajahnya memerah padam, gitu. Menahan marah dan malu, gitu. Karena memiliki anak perempuan. Sehingga tentunya saya yakin teman-teman semua pernah mendengar bagaimana saat itu perempuan lahir itu dikubur hidup-hidup. Ada cerita ini, dan ini bukan hanya cerita bohong, tetapi ini historis, fakta historis seperti itu. Dan itulah kemudian ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang terkesan sepertinya diskriminatif, memihak pada laki-laki, karena Allah itu memberi segala sesuatu kita itu seringnya adalah melalui sunatullah gitu, sesuatu yang ceritanya itu bisa dipahami manusia gitu. Jadi alurnya bisa dipahami manusia, nggak langsung jelek gitu ya. Jadi langsung jelek apa ya? Nggak secara apa istilahnya?
nggak secara nggak mengagetkan gitu ya. Ketika kondisinya seperti ini, langsung kemudian laki-laki dan perempuan dibuat setara, kewajibannya nggak akan mungkin, mereka pasti akan menolak. Gitu. Jadi walaupun Allah Maha Kuasa bisa membuat mereka menerima, gitu ya, tetapi Allah memberikan segala sesuatu ke manusia itu kan sesuai dengan otak manusia. Bagaimana otak manusia itu mampu mencerna, gitu kan. Jadi ketika ayat diturunkan itu juga sesuai dengan kondisi masyarakat Arab saat itu. Supaya masyarakat Arab bisa menerima, mencerna dengan otak mereka dan sebagainya. Nah, maka sebagian ayat-ayat itu diturunkan nampaknya kalau kita pahami itu seperti diskriminatif. Tetapi intinya sebenarnya adalah spirit dari Islam itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang lebih bertakwa itulah yang lebih terhormat, yang lebih derajatnya lebih tinggi. Nah, pemahaman terhadap ayat yang berbeda itu yang kemudian sering ayat-ayat itu kan pemahamannya seringnya nggak sama ya, walaupun ayatnya persis sama, pemahamannya sering beda. Itulah yang kemudian sering menjadikan orang memojokkan Islam, dianggap sebagai Islam itu sumber yang diskriminasi terhadap perempuan, diskriminatif terhadap perempuan ya Islam itu gitu. Terutama masyarakat Barat itu sering menganggap Islam itu diskriminatif terhadap perempuan. Karena ayat-ayat Al-Quran itu bersifat multitafsir, karena seringkali teks ayat tidak muat konteks. Jadi teksnya itu seringkali kan tidak lengkap dengan konteksnya. Konteksnya itu kadang-kadang diberikan melalui hadis, kadang-kadang melalui cerita-cerita di hadis. Gitu. Atau latar budaya ketika ayat diturunkan ini seringkali nggak dicantumkan di situ. Gitu. Itulah kemudian kadang-kadang dipahami secara berbeda-beda. Informasi mengenai konteks sering diabaikan karena ingin mempertahankan status quo yang sering terjadi, misalnya salah satu yang di sekitar kita sering kita dengar itu masalah poligami saja. Seringkali orang mengatakan poligami sunnah nabi gitu. Padahal kalau kita mau sunnah nabi, kita lihat nabi poligami itu setelah monogami selama 25 tahun. Nabi menikah dengan Khadijah usia 25 tahun. Kemudian ketika Nabi usia 50 tahun, sekitar 50 ke 51 gitu ya, Khadijah meninggal. Kemudian tidak langsung Nabi menikah. Itu selama Nabi dengan Khadijah monogami, tidak poligami. Setelah Khadijah meninggal, setahun kemudian baru menikah lagi. Dan ketika menikah lagi itu kebanyakan adalah janda-janda tua yang ditinggal wafat dalam perang-perang membela Islam. Jadi dalam rangka dakwah dan dalam rangka menolong. Dakwah dalam arti adalah dari pihak musuh, dalam zaman dahulu kan perempuan dijadikan kayak harta rampasan gitu ya. Jadi nilai perempuan saat itu di masyarakat Arab saat itu tuh masih bukan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, masih menjadi bagian dari harta rampasan. Jadi dianggap setara dengan objek harta gitu. Jadi bisa diberikan, bisa dihadiahkan gitu kayak barang-barang gitu saat itu. Jadi kita bisa bayangkan ketika posisi perempuan saat itu masih seperti itu gitu ya. Kalau kita langsung memberikan misalnya perempuan hak warisnya sama persis dengan laki-laki, bagaimana berontaknya masyarakat Arab gitu. Ketika posisi perempuan masih seperti itu. Saat awal itu perempuan masih dikubur hidup-hidup ketika bayi lahir. Kemudian ketika perempuan sudah dewasa pun dianggap seperti barang-barang hadiah yang bisa dihadiahkan, bisa dianggap sebagai barang harta rampasan, perang dan sebagainya. Itu posisi perempuan yang tidak full human gitu, nggak full sebagai dianggap sebagai manusia, gitu. Dianggap seperti barang. Nah, posisi seperti itu yang sering kali tidak dilihat oleh orang ketika memahami ayat. Gitu. Nah, kembali lagi ketika tentang poligami tadi, orang tidak melihat bagaimana Nabi melakukan poligami setelah Sayyidina Khadijah meninggal. 1 tahun setelah itu, kemudian yang dipoligami pertama Aisyah. Aisyah itu dia kalau dilihat dari hikmahnya ya, Aisyah itu sangat cerdas dan sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu yang menjadi perantara ajaran Nabi nyampe ke kita. Banyak sekali ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang itu artinya disitulah salah satu fungsi dakwahnya istri Nabi. Gitu.
yang istri-istri yang lain banyak yang dengan alasan dakwah, yang termasuk yang dari kalangan musuh, ya, yang itu kemudian dengan dinikahi Nabi itu kemudian Islam menjadi lebih meluas, menjadi meluas dari kalangan yang tadinya musuh gitu. Kemudian yang suaminya meninggal di arena perang itu yang istrinya kemudian memiliki anak berapa belas dan sebagainya, yang usia udah 70 sekian, usia udah 60 sekian, yang dinikahi itu yang sebagian udah tua renta seperti itu, yang kalau kita berpikir orang-orang sekarang yang dinikahi apa ada yang seperti itu. Walaupun beralasan sunnah Nabi, tapi ternyata alasan nikahnya nggak seperti sunnah Nabi, alasan dakwah, alasan sosial menolong kayak gitu, itu kayaknya tidak dilakukan. Jadi yang dikatakan sunnah Nabi itu mereka ternyata hanya ngambil angkanya saja, bukan alasannya gitu. Ada alasannya kan Nabi alasan dakwah, alasan sosial membantu gitu. Ketika janda-janda tua sudah 70 tahun lebih, anaknya banyak, suaminya meninggal di perang, janda-janda itu di masyarakat Arab yang posisi perempuan rendah seperti itu, kalau tidak ditolong, maka mereka posisinya bisa dibayangkan bagaimana mereka tertindas. Gitu. Harta-harta mereka akan dirampas orang-orang, mungkin orang sekitarnya, saudara-saudaranya yang nggak bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, dengan dinikahi Nabi itu mereka terlindungi, merasa aman dan sebagainya. Jadi itu alasan-alasan sosial, alasan-alasan dakwah yang sering dilupakan oleh orang-orang yang mengatakan kalau mereka melakukan apa sunnah Nabi ketika poligami. Dan itu yang sering tidak dilihat gitu ya. Sehingga pemahaman ayat secara tekstual lebih populer daripada kontekstual, karena itu tadi konteks itu sering diabaikan. Gitu. Terus harus bagaimana? Gitu. Saya kira hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu penting. Jadi saling mengisi, saling melengkapi gitu ya. Tidak perlu pembagian itu secara mutlak, secara apa yang kaku, tapi saling mengisi. Walaupun kesepakatan sudah ada pembagian, kamu yang publik ya, aku yang domestik ya, tetapi apa kemudian sama sekali nggak mau tahu kan enggak ya. Tetap aja saling melengkapi, saling menutup aibnya juga dan sebagainya, saling supaya harmonis gitu. Jadi mubadalah atau kesalingan itu penting gitu. Kesepakatan yang saling memberi manfaat, kesepakatan yang saling menguntungkan, kesepakatan yang saling melengkapi, kesepakatan yang saling mengisi untuk kebaikan itu penting sekali. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya, terima kasih nih, Bu. Terjawab semua nih yang akan saya tanyakan ke Ibu. Alhamdulillah. Nah, teman-teman Edukons yang kita sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan untuk sesi tanya jawab ini saya mau mengundang kembali nih Kak Henry untuk bergabung. Silahkan teman-teman Edukons. Nah, sembari menunggu teman-teman Edukons nih, Bu dan Kak, ada nih sedikit yang ingin ditanyakan terkait tema kita pada hari ini. Dan melihat tadi pemaparan materi dari Ibu terkait perempuan mandiri, ketakutan dan insecure-nya. Tadi ada yang menarik nih bahwa insecure itu tidak selamanya buruk seperti itu. Dan ya, dan melihat dari tema yang kita bahas, perempuan mandiri, apakah membuat cowok itu insecure gitu? Saya mau tanya nih ke Ibu dan Kak, value seperti apa sih yang harus dimiliki oleh perempuan ini untuk menjadi mandiri gitu? Apakah menjadi mandiri di dalam karir ataupun menjadi mandiri di secara finansial seperti itu? Dan ketika apa yang harus dilakukan seorang pria nih ketika
mendapati perempuan yang mandiri dan merasa menjadi insecure, apa yang harusnya dilakukan untuk meredakan insecure itu? Mungkin kita ke Kak Henry dulu. Ya, saya kira saya sepakat ya tadi di poin Ibu Sofatin bahwa kita bagaimana kembali melihat bahwa insecure itu sebenarnya bisa menjadikan sebagai motivasi juga gitu loh. Ketika misalnya ada perempuan yang punya motivasi yang kuat mengembangkan skillnya, kemudian dia berpartisipasi dalam ekonomi, sehingga itu menjadi motivasi. Mungkin ini juga kan apa namanya, mungkin juga banyak yang laki masih berleye-leye, kemudian tidak memaksimalkan kesempatan untuk menambah skill gitu lah. Jadi insecure-nya itu bisa dijadikan bahwa itu sebagai motivasi untuk oke, saya juga harus bisa lebih gitu lah. Jadi karena kembali bahwa kesetaraan dalam hal artinya tadi bahwa kembali nilai kemandirian tadi itu adalah value yang harus selalu keinginan untuk terus bertumbuh, kemudian bisa menjadi solusi dari permasalahan. Jadi saya kira hal yang seperti itu bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri gitulah, bahwa kita sebenarnya harus berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas kita gitulah. Mungkin itu. Jadi motivasi tersendiri gitu ya Kak ketika menemukan hal seperti ini. Dijadikan cambuk aja untuk menjadi lebih dan lebih lagi. Kalau Ibu Sofatin sendiri, silahkan Ibu. Mohon maaf Bu, belum di-mute. Belum di-unmute. Sorry. Gimana Mbak tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Ya. Value seperti apa yang harus dimiliki seorang perempuan untuk menjadi mandiri ini? Untuk menjadi mandiri. Oh, saya kira itu ya. Kita sebagai perempuan itu adalah tetap manusia seutuhnya yang tidak beda dengan laki-laki, yang harus bisa sebagai manusia memenuhi kebutuhan kita. Walaupun mungkin di masyarakat ada cultural values, ada religious interpretation yang cenderung dipahami perempuan itu cukup menjadi seseorang yang dicukupi, yang dilindungi, yang dinafkahi, yang dilah, bukan yang gitu ya. Tetapi kita sebagai perempuan tetap harus mengingat bahwa kita itu manusia seutuhnya, sama dengan laki-laki. Kalau kita tidak mandiri, kemudian kita mengikuti nilai-nilai mainstream yang memposisikan perempuan pada posisi yang pasif seperti itu. Sedangkan apa yang akan terjadi ke kita, itu kita tidak pernah tahu. Apa yang akan Tuhan tetapkan untuk kita, itu kita tidak pernah tahu. Apa kita terlalu pede bahwa suami kita akan selalu penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang, mencukupi kita, kemudian sampai akhir hayat kita tercukupi dan sebagainya. Itu kan kita kepedean namanya ya. Kalau saya pikir kita sebagai perempuan tetap harus, walaupun ada nilai-nilai seperti itu, mainstream nilai seperti itu, mainstream pemahaman keagamaan seperti itu yang memposisikan laki-laki sebagai penyayang dan sebagainya. Kita sebagai manusia tetap harus siap dengan segala kemungkinan, saya kira itu. Dan tidak perlu, saya kira, merasa insecure walaupun dipaksa oleh struktur sekitar kita ya, oleh struktur bahwa kita dipaksa untuk kadang-kadang merasa insecure, tetapi kita bisa mengambil justru dari situ pelajaran bahwa dengan tekanan itu, nah kita tetap berusaha menunjukkan bahwa dengan kemandirian itu tidak seperti yang mereka bayangkan, bahwa kemandirian perempuan itu kemudian
menjadi momok bagi laki-laki, akan menjadi intimidating, ya, akan menjadi mereka merasa insecure dan sebagainya. Itu justru kita tunjukkan bahwa kita walaupun mandiri tidak seperti yang mereka bayangkan, bahwa perempuan mandiri itu akan mungkin menyepelekan laki-laki, menyepelekan suami, kemudian galak dan sebagainya. Justru kita tunjukkan kita perempuan mandiri itu tidak seperti yang mereka takutkan, gitu. Perempuan mandiri itu ya tetap perempuan normal biasa. Kalau kita masalah jodoh dan sebagainya itu 100% saya kira kita yakin itu urusan Tuhan, ya. Tuhan sudah menjanjikan bahwa urusan ajal, urusan jodoh, urusan rezeki itu dikejar ataupun ditunda tidak bisa. Kalau emang sudah waktunya kita tunda, kita menolak nggak bisa. Ya, kalau memang belum waktunya mau kita kejar, kita paksa-paksa nggak bisa. Rezeki, jodoh, sama ajal. Ya, ajal itu ada yang bayi meninggal, ada yang tanpa sakit tahu-tahu meninggal, ada yang sakit lama bertahun-tahun puluhan tahun nggak meninggal. Who knows gitu ya? Who knows? Ada yang pacaran sampai puluhan tahun tahu-tahu putus, ada yang nggak pacaran tahu-tahu menikah gitu. Who knows gitu. Jadi semua itu yakin 100%, udah urusan Allah. Itu urusan Allah, kita enggak. Yang penting berusaha untuk menjadi makhluk sebaik-baiknya, seperti apa yang diminta oleh pencipta kita. Jadi mau menjadi mandiri, mau orang mentakutkan seperti apa, udah. Walaupun kita sebagai makhluk, bagian dari makhluk sosial, ya, sebagai bagian dari masyarakat, yang kita itu makhluk sosial, tentu saja kita tetap kadang-kadang mendengar berbagai suara-suara di sekitar kita. Itu kita kadang-kadang memang terpengaruh, bagaimanapun kita manusia punya hati yang ketika mendengar itu tetap kita mikir. Tetapi kita tetap ingat, ya, kita sebagai orang beriman tetap ingat, semua itu sudah ada ketentuannya, gitu. Allah sudah berjanji semua itu urusan Allah. Gitu. Kita mau kejar, mau nunda, nggak bisa urusan-urusan itu. Jadi kalau kemudian mereka merasa insecure-nya karena kita takut menjadi ancaman bagi mereka, gitu. Sekali lagi, ya, kalau kita takut, mereka merasa takut ke kita merasa insecure karena mereka merasa insecure dengan keberadaan kita, gitu. Sekali lagi kita kembalikan saja kepada Allah, ya, bahwa itu tadi semua itu urusan Allah. Mau orang insecure atau enggak, mau orang merasa terancam atau enggak, kalau emang Tuhan sudah menentukan jodoh, Tuhan menentukan rezeki, Tuhan menentukan ajal kita, nggak ada yang bisa menunda dan nggak ada yang bisa menolak. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, di kolom chat sudah ada pertanyaan nih, Ibu dan Kak, dari Kak Sri Devi. Nah, menurut Kak Sri Devi nih, di luar sana tuh masih banyak yang berpandangan terkait tentang perempuan mandiri. Dan merasa masih banyak wanita di luar sana yang tidak melihat atau memandang dirinya berharga nih. Takut menjadi, mungkin ini dirinya berharga, sedangkan kita tahu semua orang itu sangat-sangat mampu untuk menjadi mandiri. Mungkin yang dimaksud Kak Sri Devi ini di luar sana masih ada nih yang sindrom Cinderella kompleks, takut menjadi mandiri nih. Dari pandangannya Ibu dan Kak nih, untuk kan gawat juga nih ya untuk menjadi takut menjadi mandiri itu. Nah, gimana nih untuk meyakinkan kalau sebenarnya mau itu perempuan, mau itu laki-laki, ya, mereka mampu dengan apa yang mereka miliki gitu. Mungkin kita ke Ibu Sofkatin dulu. Ya. Saya berusaha memahami pertanyaannya. Ya. Bagaimana untuk merealisasikannya kepada semua wanita kalau mereka sebenarnya mampu untuk mandiri? Sebentar, saya masih baca. Kita bisa sangat mandiri, hal yang kita lakukan saja belum tentu
bisa dilakukan atau dirasakan laki-laki. Itu kenapa perempuan itu? Mungkin di unmute aja Bu, minta bertanya langsung gitu. Iya, iya. Kak, ya mungkin Kak Sri Devi nih. Gimana kalau tanya langsung aja diekspresikan langsung ya supaya lebih mudah Betul, betul. komunikatif. Betul, Kak. Kak Sri Devi, boleh mengaktifkan mic-nya, bertanya langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Luau, mahasiswa daripada UNG atau Universitas Negeri Gorontalo. Nah, jadi di sini pertanyaan saya, kan tadi kita sudah mendengar pembahasan tentang perempuan mandiri yang bikin insecure. Nah, gitu. Nah, bisa kita semua ketahui banyak hal yang kita temui daripada berbagai pandangan, entah itu di lingkungan sekitarnya kita atau di luar sana. Kadang beberapa pandangan yang berbeda kan tentang perempuan mandiri ini. Nah, pertanyaan saya, mengapa sih masih banyak wanita di luar sana yang tidak melihat atau memandang dirinya berharga? Maksudnya di sini kan sebenarnya kan banyak wanita yang kayak mengeluh bahwa dirinya ini tidak berharga. Tapi sedangkan kita bisa tahu wanita ini bisa saja hidup tanpa seorang laki-laki, bukan maksudnya gimana ya? Tapi mereka bisa mandiri gitu. Mereka masih bisa mandiri, bisa berdiri dengan kakinya sendiri atau berdiri dengan kemampuannya, tapi mereka masih tidak merasa dirinya itu berharga. Nah, jadi bagaimana cara untuk kita merealisasikan kepada banyak wanita itu bahwa kita itu sebenarnya mampu gitu loh. Tapi kenapa masih merasa seperti itu? Jadi mungkin begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Bagaimana Kak dan Ibu sudah ini? Atau mungkin Kak Sri Devi nih, maksudnya kalau melihat perempuan mandiri kan yang diomongin tadi nih, cowoknya nih yang insecure, tapi ternyata di luaran sana masih ada juga perempuan yang insecure dengan dirinya sendiri. Gitu ya Kak ya, mungkin ya. Jadi insecure, tidak bisa semandiri perempuan lainnya, padahal setiap manusia punya ini ya, potensinya masing-masing gitu. Iya. Sudah ini ya Bu, silahkan. Ya mungkin gitu ya. Mungkin saya coba sedikit mengurun jawaban. Mungkin itu tidak lepas dari pengaruh budaya ya. Saya kira budaya termasuk di sini bagaimana pemahaman keagamaan, interpretasi keagamaan yang mainstream yang ada di lingkungan itu membentuk seseorang, membentuk pola pikir seseorang, membentuk apa yang dia kemudian stick to do gitu ya. Apa yang kemudian mereka, aku harus begini, aku harus begitu, aku nggak boleh gini, aku nggak boleh gitu dan sebagainya. Itu pastinya sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia dibentuk di lingkungan itu. Jadi yang menjadi cultural values yang mainstream, kemudian religious interpretation yang mainstream, yang melingkupi dia itu seperti apa, itu pastinya sangat berpengaruh saya kiranya. Mungkin nilai-nilai budaya serta pemahaman keagamaan yang membentuk dia itu menganggap bahwa perempuan itu harus menjadi makhluk yang pasif, harus menjadi makhluk yang tunduk pada laki-laki, harus menjadi kalau di kita mengatakan di Islam mengatakan istri solikah, padahal istri solikah itu pengertiannya tidak kemudian tunduk aja apapun yang dikatakan suami, tidak seperti itu. Banyak yang memahami, mungkin yang masih kurang, mungkin perlu lebih banyak piknik dalam arti piknik baca referensi macam-macam terutama tafsir-tafsir yang bersifat moderat gitu ya, bukan yang dalam tanda kutip
ekstrim dalam arti tekstual biasanya. Jadi sebagian orang memahami teks itu ayat itu tekstual. Ketika tekstual kemudian menganggap solikah itu yang taat secara mutlak kepada suami apapun itu. Gitu. Padahal ketaatan ke suami itu yang dikatakan istilah sudah tidak kemudian mutlak seperti itu tidak. Suami juga kemudian apakah taat itu hanya suami ke istri ke suami apa suami ke istri tidak. Tapi suami ke istri itu juga ada tuntunannya bahwa harus memperlakukan dengan baik. Dengan baik artinya juga menghormati pendapat dia, mendengarkan pendapat dia dan sebagainya. Itu artinya ada mubadalah, ada kesalingan gitu ya. Nah, yang mainstream tadi karena mainstream itu menganggap kebanyakan orang itu menganggap bahwa perempuan itu harus menjadi istri khalifah, yang baik itu adalah yang penurut, yang tidak melebihi suami, enggak meneriaki suami, enggak berbuat sesuatu yang tidak disukai suami, maka kemudian dia memposisikan perempuan itu ada di bawah gitu ya, subordinat yang harus tunduk pada suami dalam segala hal dan sebagainya, maka kemudian dia takut untuk menjadi mandiri, dia takut menjadi perempuan yang hebat gitu. Karena dia kalau hebat maka dia mungkinnya nanti laki-laki gimana dong, nggak ada yang mau dengan saya dong, nggak takut dengan saya dan sebagainya, sehingga dia kayak nggak menggali potensi dirinya secara optimal, dibiarkan dirinya berada dalam kondisi seperti ini agar tetap menjadi perempuan yang baik dalam tanda kutip dalam pandangan budaya dan agama, tetapi agama dalam arti pemahaman ya, bukan agamanya itu sendiri, tapi pemahaman keagamaan yang mainstream, yang tekstual, yang biasanya memposisikan perempuan yang pasif, tunduk selalu, nurut dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat dia kemudian bersikap seperti itu ya. Itu mohon maaf kalau jawaban saya ternyata kurang pas dengan pertanyaan ya. Itu, Mbak. Baik, terima kasih, Bu Ana. Kalau dari Kak Henry sendiri seperti apa? Ya, Silahkan. mungkin sedikit menambahkan dari Ibu Sahabatin tadi bahwa kan sebenarnya tadi bahwa interpretasi kemudian kekuatan budaya yang bahkan terkadang kekuatan budaya itu bisa mengalahkan apa yang ada di dalam teks ataupun dalam interpretasi agama itu sendiri gitu. Contoh misalnya kalau kita kembali lagi bahwa ini kan saya melihatnya bahwa itu ada hubungannya dengan masalah self esteem ya, artinya kepercayaan diri dari perempuan itu sendiri untuk menunjukkan identitasnya atau kemandirian sejati yang harusnya menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan dengan kebanggaan sendiri sebagai sebuah identitas gitu loh. Kan kalau sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab sendiri kan bahwa ini kan juga masih ada beberapa pandangan yang keliru bahwa kan kalau kita selalu bahwa itu perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki gitu loh. Padahal kan sebenarnya pemahaman itu kan itu hanya terjadi pada lelaki pertama which is Nabi Adam dan perempuan pertama Hawa gitu kan. Sedangkan kalau setelahnya itu kan ya laki-laki dan perempuan itu kan lahir dari pertemuan sperma dan ovum kan, which is itu kalau tadi disampaikan oleh Ibu Samit bahwa dalam ya Al-Hujarat ayat 13 sendiri kan udah bahwa ya sebenarnya karena tingkat ketakwaan gitu lah. Jadi ini yang pertama. Kemudian dalam hal tadi masalah subordinasi gitu lah, bahwa kalau yang memang kita menjadi rujukan kita adalah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Jadi suara perempuan itu sendiri itu menjadi teman diskusi itu sangat-sangat penting gitu. Bahkan kalau dalam satu kisah itu waktu itu di Abu Bakar itu menyampaikan saya bersuara keras kepada istriku, kemudian lalu dia membantahku, maka aku tidak menerima hal tersebut. Kemudian Rasulullah berkata di dalam hadis yang lain dikatakan mengapa engkau keberatan, padahal demi Allah istri-istri Nabi pun berdiskusi dan biasa menolak pendapat beliau, bahkan ada di antara mereka tidak mengajaknya bicara sampai malam gitu lah. Bahwa ini satu di dalam hadis sudah disampaikan bahwa diskusi, kemudian perbedaan pendapat, suara-suara perempuan yang tidak hanya nunduk saja
pada apa yang disampaikan oleh laki-laki itu sudah ditunjukkan gitu lah dalam dialog-dialog. Dan tadi saya sepakat dengan Ibu Soehari bahwa memang kita harus banyak ya tadi piknik itu banyak membaca kembali ketika misalnya ya kita perempuan mau berpartisipasi dalam misalnya ekonomi ya kita punya sosok Khadijah, dalam ilmu pengetahuan misalnya jurisprudensi ada Aisyah, dan yang lainnya di bidang politik power dan sebagainya ada ya Ratu Sabar dan sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi ini, sehingga kita harus kembali lagi meningkatkan kepercayaan diri sebagai perempuan gitu, bahwa ya kita tadi punya kemandirian harus ditunjukkan dan diaktualisasi dalam keseharian kita gitu loh. Jadi nggak perlu minder, dan ini juga bisa menjadi catatan kita bahwa ini adalah poin-poin yang perlu banyak kembali lagi titik-titik pemberdayaan perempuan untuk penguatan kembali bahwa ya kita itu adalah setara dalam ruang sosial, ekonomi, politik, dan budaya gitu. Mungkin itu. Terima kasih, Kak. Mungkin saya tambahkan dikit, Mbak. Boleh, silakan. Tentang hadir bahwa perempuan dari tulang rusuk itu sebenarnya setelah ditelusuri oleh sebagian scholars, Muslim scholars ya, itu ternyata hadisnya statusnya doif, lemah artinya. Jadi nggak bisa dipakai rujukan karena lemah. Gitu. Jadi itu nggak bisa dipakai rujukan lagi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sangat-sangat banyak dipengaruhi oleh budaya itu sendiri ya, Kak Dan ya, Bu. Nah, ketika kita mendapatkan kasus nih seperti ini, ketika kita sudah, wah saya harus mandiri, saya sudah meniatkan nih untuk menjadi mandiri dan berusaha menjadi mandiri. Tetapi ketika kita menjalani proses tersebut dan dihadapkan oleh budaya di lingkungan kita, ya mau tidak mau pasti sedikit banyaknya akan terpengaruhi gitu dengan budaya-budaya, mungkin menjadi goyah ataupun menjadi sedikit mikir apa yang seharusnya saya lakukan, apakah yang sudah saya lakukan ini sudah tepat atau bagaimana. Nah, itu seperti apa nih ketika kita sudah dipertemukan dalam kondisi seperti itu. Mungkin ada tips dan trik nih dari Ibu dan Kak Henry ketika kita mau mandiri tetapi dapatnya di lingkungan kita budayanya tidak mendukung hal tersebut gitu. Mungkin dari Kak Henry dulu, silahkan. Ya, kembali lagi kalau yang paling di awal bahwa kemandirian itu kan artinya sebuah kemampuan untuk melihat suatu permasalahan yang kompleks dan mampu diselesaikan dengan lebih kreatif. Jadi sebenarnya perempuan ini adalah sebuah perempuan ataupun laki-laki yang menjadi pemberi solusi gitu lah. Artinya ketika di sekelilingnya mungkin tekanan, artinya social pressure, itu sangat-sangat sering terjadi ya. Artinya disinilah sebenarnya peran penting bahwa kemampuan kita untuk melihat, untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh ketika ini nggak perlu jauh-jauh di misalnya ya seperti di Saudi Arabia ya. Artinya kasus perempuan untuk mengemudi itu kan baru-baru saja dibolehkan ya. Jadi ini contoh case-nya gitu. Padahal kalau kita kembali menelusuri kembali dalam sejarah Islam sendiri di abad ke-7 itu, justru kita banyak menemukan perempuan yang mengendarai unta ataupun berkuda gitu loh. Bahkan di dalam satu tadi bahwa perempuan Quraisy yang itu adalah sosok perempuan yang hebat dalam mengendarai camel atau unta gitu. Tapi tadi kembali lagi percampuran antara budaya dan interpretasi agama itu, sehingga kan kalau misalnya di zaman itu kan perempuan bisa berkuda, mengendarai unta kan, laki-laki pun yang sama gitu. Tapi kenapa misalnya di tahun 2000-an ini baru perempuan dibolehkan di Saudi untuk
mengendarai mobil sendiri gitu lah. Artinya, tapi kan kalau secara orang awam melihatnya, oh kan itu Saudi kan, berarti itu patokannya Islam di sana gitu lah. Berarti perempuan di negara yang lain harusnya kan mengikut ke sana gitu. Padahal nggak seperti itu, karena kan itu padahal itu adalah budaya gitu. Ini mungkin contoh kayak sederhananya gitu lah. Padahal ketika misalnya perempuan misalnya bisa mengendarai sendiri, itu kan bisa melakukan banyak aktivitas yang lain gitu kan, tidak harus selalu misalnya diantar gitu, artinya bisa dia kalau ini bisa lebih produktif dan sebagainya gitu. Artinya ini juga kadang-kadang bias antara tadi budaya dan interpretasi agama, itu yang perlu saya highlight gitu. Jadi kembali lagi ketika misalnya kembali di lingkungan kita ada misalnya di lingkungan sekitarnya misalnya banyak yang menikah di usia remaja gitu loh. Apakah misalnya dengan serta-merta kita, udah saya juga ikut menikah juga di usia 15 atau di usia 16 gitu lah. Itu kan nggak seperti itu juga gitu lah. Artinya kemandirian itu adalah bagaimana kita lebih bijak melihat permasalahan itu, kemudian dampaknya ke diri kita sendiri gitu loh, bagaimana gitu loh. Itu yang seharusnya kita bisa melihat, seperti mungkin Kartini ketika waktu itu dia menulis surat ke temannya ke Belanda dengan keresahannya melihat banyak teman-teman sekelilingnya gitu loh yang akhirnya dinikahkan secara di usia remaja gitu. Akhirnya dia berpikir gitu loh, bagaimana hal ini bisa diselesaikan gitu. Kemudian Syeikha Rahma Al-Yunusia misalnya melihat perempuan tidak mendapatkan tempat pendidikan yang banyak, ini mendirikan sekolah. Itu kan hal-hal yang seperti sebenarnya kemandirian seperti yang harusnya bisa diaktualisasikan, diimplementasikan dalam diri, baik dalam diri perempuan ataupun laki-laki itu sendiri gitu. Jadi seharusnya bukan kita ya karena sekelilingnya semuanya misalnya melakukan hal yang ya mungkin masyarakat melakukan, dan menurut kita ada sesuatu yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, kita juga hanya ikut. Nggak seperti itu juga gitu. Justru kita harus mengambil sikap dan bagaimana mencari solusinya gitu. Mungkin itu. Terima kasih Kak. Jadi menjadi perempuan mandiri itu harus ini ya, mempertimbangkan banyak hal, memilih yang mana yang lebih banyak manfaatnya gitu. Tidak harus selalu terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Mungkin kita ke Ibu Sofyatin dulu. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak. Itu tadi saya sempat lihat pertanyaan yang di bawahnya Mbak Sahabat tadi. Itu mereka mengatakan sesama perempuan itu kadang-kadang ngasih peringatan ke perempuan yang mandiri gitu ya. Hati-hati loh ya, jangan terlalu sibuk, ntar jodohmu semakin jauh gitu ya. Ada pertanyaan gitu. Itu gimana dong? Itu memang benar-benar ada ya di dunia nyata. Saya pun dulu juga sering sampai sekarang juga masih sering dengar gitu ya. Jadi nggak nikah dulu nih gitu. Jadi makanya di survei kecil-kecilan saya kemarin ke mahasiswa saya tanya bagaimana kalau kalian sudah tamat S1 dapat tawaran beasiswa S2 dalam kondisi kalian belum menikah, kalian mau ambil enggak? Ada kekhawatiran enggak? Saya tanyakan. Ternyata jawabannya sebagian besar mereka enggak khawatir, tetapi di jawaban yang bersifat ulasan itu ternyata muncul, walaupun mereka yang bilang nggak apa-apa diambil aja, tapi tetap aja ada kekhawatiran tentang jodoh gitu. Karena kita dia ekspektasi masyarakat itu bahwa laki-laki itu yang menafkahi, laki-laki itu kepala rumah tangga dan itu harus lebih tinggi posisinya, termasuk tingkat pendidikannya, penghasilannya, sehingga perempuan mau menjadi mandiri itu agak dihantui oleh itu konstruk itu tadi ya, konstruk bahwa perempuan itu harus di bawahnya, posisinya harus subordinat gitu. Belum lagi perempuan sendiri mengingatkan seperti itu, awas hati-hati jangan terlalu sibuk, karena perempuan yang mengingatkan itu sendiri juga salah satu dari dari bagian dari masyarakat yang sangat kuat memegang
nilai-nilai mainstream tadi ya, nilai budaya yang mainstream itu bahwa laki-laki itu posisinya harus di atas, harus lebih segalanya. Makanya orang mencari jodoh. Kalau kita tanya kriteria jodoh sepertimu untuk kamu apa? Mesti yang usianya, kalau perempuan ditanya usianya 5 tahun di atas saya kan mesti gitu. Jarang yang usianya setara atau di bawah saya nggak apa-apa, itu jarang. Jarang banget. Mesti mereka menjawabnya itu usianya harus di atas saya 5 tahun, sekitar 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah gitu. Kebanyakan begitu kalau saya tanya mereka. Coba nanti saya ingin suatu saat saya tanya lagi ke mahasiswa, saya sebari link apa form lagi untuk tanya gitu. Saya senang banget membahas kayak gitu memang. Karena kan kemarin ketika Bu Faridah menawari saya langsung wah senang sekali ini topik yang menarik banget gitu. Dan selama ini memang saya S2 S3 saya memang terkait walaupun di education tapi terkait dengan gender. Jadi isu-isu gender itu sangat menarik, sangat seksi bagi saya. Dan di lingkungan saya selalu saya melihat isu-isu seperti itu yang masih hidup, yang masih live gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi mereka ketika mendapat kesempatan pendidikan lanjut pun mereka akan wah pikir-pikir aku nanti gimana ya, takutnya nanti gitu, takutnya nanti. Jadi kemudian ada laki-laki perempuan lain yang mengingatkan seperti itu. Alas, hati-hati loh ya, jangan terlalu banter. Nanti laki-laki semakin takut sama kamu, nanti jodoh semakin jauh dan sebagainya. Ada yang seperti itu, manas-manasi seperti itu. Sudah dia ada keraguan, kemudian ada yang mengompori seperti itu. Akhirnya sebagian perempuan, tapi nggak semuanya ya, sebagian perempuan kemudian terpengaruh oleh itu. Kemudian untuk jalan banter gitu ya, untuk maju go on, move on dengan banter itu mereka masih agak ngerem gitu karena takut dengan itu. Tapi sebagian yang lain saya kira nggak terpengaruh oleh itu. Yang penting jalan aja, yang penting hal positif. Toh jodoh itu sudah diatur oleh Allah, diatur oleh Tuhan seperti itu masih banyak seperti itu. Dan saya sangat salut kalau sebagian dari teman-teman itu berani melangkah seperti itu bahwa kita yang penting ya lakukan yang positif saja. Segala sesuatu yang positif kita lakukan, semaksimal mungkin kita bisa mengembangkan potensi kita, masalah jodoh dan sebagainya itu urusan Tuhan. Tuhan sudah menjadikan bahwa itu urusan Tuhan. Mau kita berhenti, misalnya ngerem-ngerem untuk maju, kita nggak usah terlalu maju, misalnya kemudian ternyata jodoh nggak datang, kan juga nggak tahu kita gitu ya. Jadi udah daripada segala sesuatu, jodoh itu kan bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Ya udah kita jalan aja, yang penting kita jalan positif, lakukan everything that's positif. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan potensi kita berusaha memaksimalkan potensi kita, maka ya udah lakukan segala sesuatu yang positif. Masalah jodoh nggak perlu khawatir. Toh kalau kita nggak memaksimalkan, kita harus ngerem-ngerem, belum tentu juga kemudian jodoh datang ke kita dan sebagainya. Saya sangat salut kalau seperti itu ya. Harusnya yang itu tadi ya, kita yakin aja bahwa jodoh itu sudah ada yang ngatur, walaupun kita ngerem-ngerem belum tentu juga besok jodoh datang, belum tentu gitu. Ya. Jadi itu sudah diatur oleh Tuhan, yakin banget seperti itu, Mbak. Ya. Mungkin aku nambahin Bu Safatin terkait dengan riset saya yang terbaru kemarin di tesis saya, itu benar sekali, itu valid sekali yang disampaikan tadi oleh Ibu ya. Ini kalau saya sampaikan di sini kan saya sempat nanya juga di kuesioner penelitian tesis saya kemarin bahwa ini perspektif orang tua ya Bu ya, orang tua yang memiliki anak remaja yang saat ini diaspora di Qatar. Ketika saya melakukan survei untuk acceptable marriage ya. Jadi ketika saya tanyakan ideal perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan itu 53,35% itu 5 tahun gitu. Betul, tepat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, ya. Ya, jadi ini juga nyambung sebenarnya karena ini apa namanya ke isu yang kebetulan mengangkatkan tentang pernikahan usia anak ya, terkait dengan ideal usia untuk menikah gitu kan. Jadi emang kembali lagi emang ya apa ya, masih banyak juga karena kan tuntutannya sendiri kalau dari ini ya kembali laki-laki yang apa namanya ya harus lebih misalnya tadi selesai dulu, punya finansial yang matang gitu kan. Kalau perempuan ya udah tamat SMA gitu, fine gitu. Atau mungkin bahkan kalau sempat saya nanya gitu kan,
usia paling kecil misalnya saya yang masih bisa diterima untuk menikah itu masih banyak, ya di bawah 16 masih boleh gitu loh. Padahal ini ya itu mungkin ini apa namanya sudut pandang jadi orang tua itu juga, jadi itu wajar saja gitu ya bahwa social pressure itu ada karena ya jangankan dari teman sendiri gitu, itu bahkan dari lingkungan terkecilnya, nuclear family-nya juga bisa menjadi tekanan tersendiri gitu lah. Belum lagi kalau mungkin di Indonesia ya tekanan kakek nenek itu jauh lebih kuat, om dan tante gitu. Jadi social pressure itu ada dan itu nyata gitu, dan kembali lagi resiliensi menghadapi itu artinya itu sangat penting, dan ketika menghadapi itu yang nggak bisa dipendam sendiri, mungkin ya tadi mungkin ketemu bisa diskusi dengan Ibu Sofatim atau mungkin yang lain sehingga bisa lebih wise ya melihat sebuah permasalahan yang kompleks ini gitu. Karena tekanan itu kan kalau kita bicara masalah kasus perkawinan usia anak atau sebenarnya pernikahan dini gitu, itu tidak lepas bahwa itu karena tekanan sosial yang mungkin bahkan dalam lingkungan tersendiri, which is seharusnya rumah itu menjadi tempat safe space, malah akhirnya dipaksa untuk menikah dan sebagainya gitu. Tapi kembali ke konsep jodoh tadi, saya sepakat dengan Ibu bahwa ya itu sudah diatur, don't worry about it gitu, teruslah untuk mengembangkan kapasitas diri gitu lah. Artinya perempuan mandiri itu ya udah fokus saja mengembangkan ini, kemudian menebar banyak manfaat gitu. Itu insya Allah itu jodohnya akan datang sendiri gitu loh. Gitu. Betul Kak, saya pun setuju gitu. Itu the best saja, semuanya sudah direncanakan gitu. Sudah ada jalannya masing-masing. Wah, teman-teman Edukons, menarik sekali apa yang sudah dibahas, menambah banyak ilmu juga dan dari pemaparan materi dan juga pengalaman yang disampaikan oleh teman-teman Edukons melalui pertanyaan, dan sayang sekali teman-teman kita dibatasi oleh waktu ini. Sayang sekali saya sebenarnya masih mau berlama-lama bersama teman-teman Edukons, berbagi cerita dan sebagainya, tetapi kita harus mengakhiri dulu nih teman-teman Edukons untuk seri ini. Mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement dari Kak Henry dan Ibu Sofkatin. Silahkan, kita ke Ibu dulu deh, Ibu Sofkatin dulu. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak. Ternyata cepat sekali ya 2 jam. Ya, nggak terasa ya Bu ya. Nggak terasa, tahu waktunya udah 2 jam. Oke, kayaknya catatan saya begini. Kita kalau menuruti tekanan sosial dia, social pressure dia, it never stops gitu ya. Orang belum menikah, kapan nikah gitu. Udah nikah, kapan punya anak? Never stops. Udah punya anak, kapan beli mobil? Selalu. Jadi selalu it never stops. Jadi kalau kita mengikuti itu nggak akan berhenti. Udah, kita jalan aja, yang penting menurut kita positif. Ya udah, jalan aja dengan konsep kita sendiri gitu. Kalau kita nuruti social pressure, it never stops. Gitu. Itu aja, saya kira. Terima kasih. Silahkan Kak Henry. Ya, kalau saya bagi teman-teman perempuan ataupun laki-laki yang ada di room ini, gunakanlah kemandirian itu, nilai-nilai kemandirian itu untuk ya tadi kita sebagai problem solver, kita gunakan untuk mengembangkan diri untuk akses pendidikan, akses economic participation, akses dalam hal politik atau bersuara, dan pada akhirnya gunakan nilai kemandirian ini untuk menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. So itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman Edukons, nah sudah banyak yang disampaikan oleh narasumber kita, oleh teman cerita kita terkait menjadi perempuan mandiri, dan ya kemandirian itu bagaimana kita melihat atau mengkonsepkan kemandirian itu sendiri gitu. Mau itu dalam bentuknya negatif maupun positif, ya itu tergantung dari perspektifnya teman-teman. Konsep yang ada di benaknya teman-teman seperti apa. Menjadi mandiri itu seperti apa. Dan mengutip dari pernyataan kedua teman cerita kita hari ini, insecure tidak selamanya buruk, dan mandiri adalah menggunakan kemampuan untuk memberikan manfaat untuk sesama. Jadi teman-teman Edukons, banyak ya
ini adalah kesempatan kita untuk mengembangkan diri dan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa teman-teman Edukons di seri berbagi cerita, seri webinar Edukons lainnya, dan terima kasih juga untuk kedua teman cerita kita, Ibu Sofkatin dan juga Kak Henry. Terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi bersama teman-teman Edukons. Ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya juga teman-teman Edukons. Sampai jumpa, dan untuk mengupdate kegiatan Edukons silahkan teman-teman untuk mengikuti sosial media Edukons di @edukons.id, dan juga untuk melihat kembali kegiatan kita hari ini boleh mengakses YouTube-nya Edukons. Dan setelah teman-teman juga mau mengintip kegiatan-kegiatan seru Edukons lainnya, silahkan untuk melihat di YouTube-nya Edukons. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Farida Ohan, makasih Mbak Sof. Makasih Mbak Ida. Keren materinya. Terima kasih.